Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yusnia dari kelas Manajemen H semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Standar Operasional Prosedur atau SOP. Di sini saya juga akan menjelaskan SOP yang telah saya buat. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Adapun fungsi standar operasional prosedur yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Ada juga manfaat standar operasional prosedur yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Ada arti dan lambang flow chart dalam membuat SOP, yaitu ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Ada processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada simbol input output, adalah simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol manual input, adalah simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Ada simbol preparation, adalah simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam store. Ada simbol predefined adalah proses, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram prosedur. Ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Ada simbol disk and online store, adalah simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit adalah simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen yang terakhir adalah simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya adalah SOP yang telah saya buat. SOP yang saya buat adalah SOP pengaturan aktivitas kontraktor. Yang ke-1 ada terima invoice order yang harus disegerakan, yaitu pelanggan memerlukan barang secara mendesak di mana barang tersebut tidak ada di cabang perusahaan dan distributor. Yang kedua ada pengadaan normal. Pengadaan normal adalah logistik
kantor pusat akan melakukan permintaan ke bagian produksi atau pabrik melalui mekanisme yang normal. Dokumen yang digunakan adalah permintaan barang ke pabrik. Yang ketiga ada hubungan pabrik untuk prioritas order, lalu cek ketersediaan barang di gudang. Tim logistik akan dibantu oleh distribusi untuk menghubungi pihak pabrik untuk melakukan pengecekan terhadap ketersediaan produk yang akan dibutuhkan. Dokumen yang digunakan adalah permintaan ke pabrik. Selanjutnya ada apakah barang tersedia atau tidak. Memasukkan daftar prioritas pengadaan adalah apabila barang tersedia akan langsung dikirim ke cabang atau distributor oleh perusahaan. Bila barang tidak tersedia di pabrik, maka akan menunggu untuk proses pengiriman dengan pengiriman urgent. Ada masukkan daftar prioritas pengiriman dan pengiriman, yaitu apabila barang tersedia di gudang logistik, maka barang yang dikirim ke cabang atau distributor dengan prioritas pengiriman urgent. Dokumen yang digunakan adalah faktur logistik. Dari semua itu, saya menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah suatu perusahaan memerlukan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi, kebutuhan untuk membangun dan merawat fasilitas perusahaan, sehingga perusahaan perlu membuat pedoman untuk mengatur semua aktivitas perusahaan kontraktor dan subkontraktor, agar aktivitas perusahaan kontraktor sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, terima kasih. Itu materi yang telah bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam perkataan atau pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.